Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat pada hari ini? Mudah-mudahan semua senantiasa sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membuat aplikasi media pembelajaran interaktif. Saya akan menyampaikannya step by step agar mudah dipahami. Yang pertama adalah ketik di Google Chrome atau apapun boleh pencarian lainnya s.id garis miring b strip portal. Ya. Portal aplikasi generate dituliskan di Google Chrome atau lainnya s.id garis miring b strip portal. Maka Bapak Ibu guru akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini adalah sebetulnya halaman generator yang akan membantu kita dalam membuat berbagai macam aplikasi. Di sini ada aplikasi banyak sekali, ada 10 aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita karena membuat media pembelajaran interaktif, maka pilih yang paling atas sendiri, nomor 1, media pembelajaran interaktif. Ada 3 pilihan. Yang pertama secara manual, yang kedua semi digital, yang ketiga super digital. Boleh Bapak Ibu guru pilih salah satu, tapi karena kita sudah mempunyai yang super digital, maka pilih yang nomor 3. Apa perbedaannya? Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 itu nanti kita mengisikan dengan manual. Kolom isiannya dituliskan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu secara manual. Kemudian yang semi digital itu diisikan secara manual, tapi sudah ada kolom pilihan isian. Sehingga klik isikan, begitu. Sudah ada template-nya. Kemudian yang super digital, ini adalah generator yang sangat lengkap, sudah disesuaikan, kita tinggal memasukkan beberapa isian saja, termasuk materi dan tujuan pembelajaran. Dengan super digital ini tentunya akan lebih menghemat waktu dan kemudian aplikasi akan lebih presisi karena sudah disesuaikan. Kita klik nomor 3, super digital, mulai akses. Maka Bapak Ibu guru akan diarahkan ke halaman generator MPI PromMaker Pro. Disinilah kemudian ditulis kebutuhan Bapak Ibu guru semua. Yang pertama identitas atau target, tuliskan dengan nama sekolah Bapak Ibu guru. Misalkan SMP Negeri 2 Girimarto. Kemudian mata pelajarannya apa? Misalkan pendidikan agama Islam. Judulnya misalkan apa? Sholat Jumat misalkan. Ini hanya sebagai contoh. Materi pokoknya hikmah sholat Jumat. Nah, misalkan begitu. Kemudian lanjutkan pilihan jenjang kelasnya, pilih semesternya, diisikan. Nah, selanjutnya adalah mengisikan tentang hal-hal lain, misalkan materi, atau tentang tujuan, misalkan siswa mampu menganalisis hikmah sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa memahami tata cara sholat Jumat. Misalkan begitu.
Bapak Ibu menuliskan di materi pembelajaran, ini bisa dituliskan contoh materi, kisi-kisi, panduan, shot, kemudian CP atau TP-nya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian di bawahnya kita sesuaikan menu navigasi. Menu navigasi ini adalah aplikasi kita itu isinya apa saja, karena kita akan integrasikan dengan pembelajaran di kelas. Saya telah menyusun beberapa menu yang nanti akan mendukung penyampaian kita di pembelajaran. Yang pertama beranda, yang kedua pemantik. Ini harapan saya nanti ada pertanyaan-pertanyaan awal tentang pemahaman awal siswa. Kemudian yang kedua yaitu apersepsi, yang ketiga materi, yang keempat game, yang kelima kuis, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh leaderboard. Leaderboard ini adalah papan nilai. Bisa dihapus kalau menu-menu tersebut ada yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Misalkan, oh saya inginnya yang sederhana, hanya langsung kuis, boleh. Maka yang lain dihapus, sisakan yang kuis. Oh saya mau ditambahi menunya, misalkan. Nah, diisikan di sini menunya. Menu misalkan tujuan pembelajaran. Nah, ini. Maka setelah dituliskan nama menunya, klik tambah. Maka menu baru akan tampil di menu navigasi SPA ini. Nah, kemudian lihat bawahnya. Bawahnya adalah tema desain warna. Tema desain warna, kita pilih salah satu aplikasi warna ini, kita inginkan warnanya bagaimana. Misalkan kita akan memilih academic slate, maka akan tampil warna dominan seperti itu. Adakah tambahan kustomisasi detailnya, misalkan hiasan partikel melayang dan sebagainya, maka bisa dituliskan di sini. Ini dikosongi juga tidak apa-apa. Kemudian bawahnya yaitu komposisi kuis, evaluasi. Jadi di kuis itu nanti soalnya bentuknya bagaimana, berapa jumlahnya, bisa diatur. Di defaultnya saya telah menyiapkan pilihan ganda biasa 5 soal, kemudian pilihan ganda kompleks 2 soal, benar salah 3 soal. Kemudian isian singkat ini saya kosongkan. Bisa nggak diisikan? Bisa. Nanti tinggal diatur plus. Ini kalau plus berarti menambah soal, kalau min berarti mengurangi. Nah, gitu. Untuk tingkat kesulitan soal, secara otomatis maka sudah terbangun, yaitu soal mudah, soal sedang, dan soal hot. Penyesuaian selanjutnya adalah gunakan batasan waktu. Maksudnya apa? Ini kuisnya mau berapa menit? Maka di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Misalkan saya maunya yang 20 menit, diganti. Kemudian tampilannya bagaimana? Satu soal, satu slide, ataukah dari atas 1, 2, 3, 4, 5 soal itu ada di satu halaman? Biasanya saya memilih yang satu soal, satu slide. Harapan saya nanti di kuis, nanti ada klik soal 1, klik selanjutnya. Maka tampil soal 2, klik selanjutnya soal yang ketiga. Kemudian penyesuaian selanjutnya adalah tentang database, yaitu leaderboard terhubung dengan sheet. Jadi nanti kita akan menghubungkan aplikasi ini dengan spreadsheet. Kemudian telemetri real time log aktivitas, yaitu akan merekam seluruh aktivitas yang ada di aplikasi ini, bisa kita centang apabila tidak digunakan. Begitu. Selanjutnya adalah copyright. Ini bisa panjenengan rubah, misalkan copyright-nya adalah SMP
Negeri 2. Selanjutnya adalah copyright tag footnote yang nanti letaknya di bawah sendiri, halaman bawah. Misalkan akan saya tulis copyright at SMP Negeri 2 Giri Marto. Kemudian URL logo. Ini adalah logonya mau ditampilkan seperti apa. Ini bisa mengambil dari Drive atau nanti logo dimasukkan ke sana, kemudian linknya dipindah, di copy paste ke kolom ini. Selanjutnya adalah klik racik blueprint. Maka di halaman sebelah kanan akan muncul prompt yang nanti bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi. Di sini sudah ada berbagai macam setting yang sangat bermanfaat dalam rangka membuat aplikasi lebih presisi. Dari panduan, kemudian tema warna, fitur, dan nanti aplikasi akan menghasilkan dua hal, yaitu kode HTML berupa file index.html, kemudian akan menghasilkan backend, yaitu nanti menghasilkan kode GS atau AppScript-nya. Kemudian klik salin. Inilah langkah pertama, kita sudah selesai, yaitu langkah setting melalui generator Bportal yang kita punyai. Sebetulnya ketika klik salin prompt ini bisa kita tempelkan ke AI manapun kesenangan Bapak Ibu guru. Mau ditempelkan di Gemini boleh, di ChatGPT boleh, di Claude boleh, atau di lainnya. Silahkan bisa ditempelkan salin prompt ini ke AI yang Bapak Ibu senangi. Ke depan kita akan salin prompt, tempelkan prompt ini ke Gemini. Langkahnya adalah kita masuk ke tab baru, kemudian buka Gemini yang kita punyai. Selanjutnya, setelah tampilan Gemini muncul, yaitu di gemini.google.com/app, maka di sini ada setting banyak sekali. Yang pertama adalah Gemini yang mana yang akan kita gunakan. 3.5 flash, 3.5 penalaran, 3.1 Pro. Kita akan menggunakan yang flash. Ini flash ini sangat bagus sekali kita gunakan untuk membuat aplikasi. Kemudian ketik tanda plus, cari pilihan kanvas. Karena kita akan membuat kode, maka pilih kanvas. Kanvas ini gunanya untuk membuat kode, kemudian kode ini nanti akan ditampilkan Gemini dengan baik. Maka pilih kanvas. Di sini akan muncul, kalau pilihannya sudah benar, maka akan muncul tulisan kanvas, kemudian tempelkan tadi prompt yang telah kita salin, Ctrl V atau paste boleh, paste di sini. Ini ya. Kemudian klik kirim. Maka Gemini akan memproses apa yang kita buat. Lihat,
Seperti yang saya sampaikan, maka Gemini akan membuat dua file. Ini, setelah kita masuk di Gemini, maka pilih 3.5 flash. Kita klik yang dekat mikrofon, pilih yang ini, kemudian pilih yang ditanda plus adalah pilih kanvas. Nah, maka kanvas ini adalah tempat di mana kita membuat kode. Kemudian pastekan, kita paste salin prompt yang sudah kita lakukan dari generate tadi, tempelkan ke chat ini, kemudian pastikan ini kanvas, kemudian 3.5 flash. Setelah itu, klik tanda panah ke atas warna biru di bawah, sebelah kanan, dekat mikrofon. Klik yang ini. Maka Gemini akan memproses aplikasi kita berdasarkan hasil salin prompt dari generator. Inilah hasilnya. Masih proses, jadi nanti yang akan kita dapatkan adalah file. Yang pertama, indeks HTML. Yang kedua, kode GS. Apa sih yang dimaksud dengan indeks HTML? Indeks HTML adalah disebut juga dengan front end atau apa yang terlihat oleh pengguna. Jadi nanti apa yang dilihat oleh pengguna di depan, oh ini tampilannya warnanya begini, menunya ini. Nah, itu yang disebut dengan indeks HTML atau disebut dengan front end. Kemudian kode GS disebut juga dengan back end, yaitu terkait dengan kode-kode yang nanti akan bekerja. Kalau dalam aplikasi kita, maka akan menghubungkan aplikasi kita dengan database. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika diisikan di aplikasi, di mana penyimpanannya. Nah, disinilah di kode GS akan terhubung dengan spreadsheet yang telah nanti kita persiapkan dan kita setting. Begitu. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Memang membuat seperti ini butuh proses, butuh kekuatan, sinyal, dan sebagainya. Pelan-pelan. Nah, ini media belajar PAI kelas 7. Nah, kita baca-baca sambil memproses. Berikut adalah rancangan aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam interaktif yang responsif, berwibawa, dan menerapkan pemisahan arsitektur antara front-end, single page application, dan back-end, Google Apps Script atau terkenal dengan GAS. Kemudian SPA itu single page application, maksudnya aplikasi hanya menghasilkan satu file. Biasanya kalau yang profesional itu memang dipisah-pisah. Ini untuk desain, ini untuk lain-lainnya begitu. Aplikasi ini menggunakan tema Academic State dan Crimson dengan sentuhan modern berkelas. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Kemudian integrasi database asinkron anti-course serta mekanisme fallback luring offline berbasis local storage. Maksudnya apa? Jadi nanti ketika sinyalnya hilang atau sinyalnya off, maka otomatis tersimpan di laptop atau di komputer atau di HP. Jadi masih bisa berfungsi begitu. Namanya local storage atau penyimpanan perangkat. Nah, berikut adalah dua berkas utuh yang siap Anda gunakan. Nah, ini yang pertama file 1.
indeks HTML, yaitu berbasis HTML5, Tailwind CSS, kemudian font akan memproses prompt kita dari generator, akan menghasilkan dua file. Yang pertama file 1, indeks HTML. Nah, ini ketika diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini aplikasi kita. Ini logonya, ini halaman login, halaman awal. Kemudian bawahnya adalah file kode GS, yaitu kode yang nanti menghubungkan aplikasi kita dengan spreadsheet sebagai database di sini. Nah, ini klik open, maka sebelah kanan akan muncul coding-codingnya. Ya. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Yang Google Apps Script atau GAS database itu nanti yang akan menghubungkan aplikasi kita dengan database. Ini ada keterangannya, panduan langkah implementasi. Bapak Ibu bisa membaca, kemudian mengikuti. Ini diikuti nanti tata caranya. Nah, oke. Kita salin dulu yang Google Apps Script Database. Nah, ini salin, yaitu klik sebelah kanan atas, maka akan muncul bagikan dan ekspor, pilih salin konten. Setelah itu, saya ulangi sebentar, klik yang kanan atas, tombol bagikan dan ekspor, kemudian salin konten. Setelah itu kita masuk ke spreadsheet. Caranya adalah buka drive Bapak Ibu yang sudah disiapkan, kemudian pilih titik sebelah kanan dekat akun kita, yaitu titik 9, kemudian pilih spreadsheet warna hijau, maka akan ditampilkan Google Spreadsheet kita. Kemudian pilih tanda plus. Setelah muncul Google Spreadsheet, maka beri nama dulu filenya. Misalkan saya beri nama database aplikasi. Nah, misalkan begitu. Ini database aplikasi. Kemudian pilih ekstensi. Nah, sekali lagi pilih yang ini di jejer menu. Pilih ekstensi. Kemudian pilih Apps Script. Di Apps Script inilah nanti kode GS akan kita tempelkan. Caranya bagaimana? Beri nama dulu. Project tak berjudul kita rubah menjadi database. Misalkan begitu nih. Bebas ini. Penulisan nama file tidak harus sama, tapi bebas. Kemudian di sebelah kiri akan ada tulisan kode GS. Disinilah kita hapus semua defaultnya. Kemudian kita tempelkan file kita dengan tekan Ctrl View di laptop. Nah, ini kode GS berhasil kita tempelkan ke Apps Script. Selanjutnya nanti tinggal melakukan penyesuaian agar database ini, Apps Script ini siap digunakan. Setelah kita tempelkan Google Apps Script kita, yaitu kode-kode yang ada dari hasil Gemini membuatkan kode dari hasil generate kita, maka kemudian langkah selanjutnya adalah klik terapkan, yaitu di sebelah kanan atas.
Kemudian Bapak Ibu pilih development baru. Nah, sekali lagi, terapkan, kemudian pilih development baru. Apa bedanya pilihan-pilihan yang ada diterapkan? Ini kalau development baru, itu berarti aplikasi baru. Belum pernah kita gunakan atau ingin membuat aplikasi baru. Kalau kelola development, nanti adalah ini perbaikan aplikasi. Misalkan ini aplikasinya kita akan membuat versi selanjutnya. Kalau aplikasi kan begitu. Ada peningkatan program, pembaharuan. Nah, kalau versi selanjutnya, versi terbaru, maka klik kelola development dengan syarat aplikasi lama juga sudah ada di sini. Begitu. Nah, klik development baru. Setelah itu, pilih jenis, kemudian pilih aplikasi web. Setelah itu beri nama aplikasi jenengan. Misalkan belajar PAI atau aplikasi lah misalkan yang lebih keren misalkan si hebat. Nah, gitu. Yang terpenting dalam konfigurasi ini adalah API web akan diizinkan untuk berjalan menggunakan data akun Anda. Ini yang paling bawah. Ganti hanya saya sendiri, ganti dengan siapa saja. Ya, ini yang tengah nggak usah. Yang bawah ganti dengan siapa saja. Kemudian klik terapkan. Inilah langkah development baru dalam menyeting Google Apps Script. Nah, ini izinkan akses. Kita klik izinkan akses, kemudian akan diarahkan ke halaman bagaimana agar bisa dibuka oleh aplikasi. Jadi ada integrasi. Maka proses ini ditampilkan development baru. Yang pertama ide penerapan, kemudian yang kedua aplikasi web. Nah, kita akan pilih yang ini, salin kode URL yang ada di aplikasi web, kemudian klik selesai. Nah, inilah kita sudah berhasil menyeting AppScript agar nanti terhubung dengan aplikasi kita. Setelah kita salin kode web tadi, maka selanjutnya kita tempelkan ke Google Gemini kita. Kita kembali ke tadi waktu proses yang membuatkan kode HTML dan kode GS. Nah, tempelkan di sini, di paling bawah. Ya, di daerah bawah, yuk tulis atau buat sesuatu bersama. Kita tuliskan, masukkan kode ini. Nah, kemudian tekan shift, enter agar ke bawah. Kalau langsung tekan, nanti biasanya dia malah memproses. Ya. Kemudian paste. Kita pastekan tadi. Nah, ini yang tadi kita salin, kita pastekan di sini. Kemudian klik kirim. Ini warna biru tanda panah. Klik kirim. Apa gunanya kita memasukkan ini ke Gemini? Harapannya adalah kode ini tadi terrekap di dalam kodenya HTML yang baru, sehingga apa? Nanti HTML akan terhubung dengan spreadsheet kita. Ini masih proses.
Nah, berikut adalah kode lengkap indeks HTML sebelah kanan. Ini masih proses. Ini nanti kalau sudah jadi, nih, kalau ingin cepat, nih, ini nanti disilang begini, nih, silang begini, kemudian diproses kembali. Kalau saya triknya begitu. Nah, aplikasinya muncul kayak gitu, kemudian baru saya masukkan kode yang tadi. Nah, yang kode script tadi masukkan gini, saya tuliskan masukkan kode ini ke HTML begitu. Jadi jangan takut untuk merefresh ini yang atas. Ini sangat berfungsi sekali untuk bisa menampilkan aplikasi kita. Klik kirim yaitu tanda panah warna biru sebelah kiri bawah. Maka disinilah HTML baru akan terbentuk yang sudah kita cantumkan Google Apps Script Web App yang nanti akan menghubungkan aplikasi kita dengan spreadsheet. Kita tunggu prosesnya. Ini kalau seperti ini nanti sambil siapkan kopi. Kalau saya biasanya kalau menyimak ini kemudian sambil baca-baca yang sebelah kiri. Saya akan memasukkan URL Google Apps Script Web App yang Anda berikan ke dalam konfigurasi indeks HTML agar aplikasi dapat langsung terhubung ke database cloud secara real time. Real time maksudnya ada pergerakan di aplikasi, maka data semua pergerakan akan terekap. Misalkan anak mengerjakan kuis, maka nilainya, hasil pengerjaannya akan masuk ke dalam Google Apps Script kita. Melalui Apps Script akan terekap di spreadsheet, maksudnya begitu. Akan masuk ke sini. Nah, nanti nilai anak pergerakan akan ditampilkan di sini. Jadi gunanya menghubungkan Google Apps Script adalah seperti itu. Kita tunggu beberapa saat prosesnya. Nah, kalau terjadi error, ada tulisan terjadi error, terjadi masalah saat menjalankan kode Anda, maka klik perbaiki error. Tidak apa-apa. Ini biasanya ada tabrakan kode dalam membuat kode, mungkin terpotong karena sinyal atau apa sehingga terjadi error. Tidak masalah. Nah, ini akan saya membuat beberapa perubahan. Ini akan dijelaskan kenapa kok tadi diperbaiki. Kesalahan sintaksis. Ya betul, ini tadi ada kesalahan sintaksis. Mengubah penulisan spread operator menjadi bentuk salinan. Nah, ini Gemini menjelaskan errornya di situ. Kita tunggu kembali. Prosesnya berbeda-beda, jadi masing-masing aplikasi tergantung apa. Yang pertama panjangnya kode-kode, yang kedua kondisi sinyal, yang ketiga kondisi perangkat. Ketiga hal ini akan menentukan lama dan tidaknya proses yang kita lakukan. Di layar terlihat membuat aplikasi Anda segera siap.
Kita tunggu sambil ngopi-ngopi boleh, sambil ngemil boleh. Jadi seperti ini memang harus harus sabar dan orang sabar adalah akan disayang Tuhan. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Nantinya HTML baru yang kita buat, kita hubungkan dengan bisa ke Google Site atau ke view web lainnya. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil. Nah, ini. Oke. Setelah sudah muncul aplikasi kita yang sudah kita tautkan dengan spreadsheet melalui Google Apps Script sehingga aplikasi ini terhubung datanya, maka langkah selanjutnya adalah ini. Klik yang atas, bagikan melalui salin konten ya. Kita akan salin konten. Ya, kita akan salin kode ini, kita akan tempelkan ke web view atau di mana kita akan tampilkan aplikasi ini. Untuk lebih mudah, kita akan tampilkan ke Google Site. Nah, coba disiapkan. Nah, Google Site, masuk ke Google Site. Nah, ini kita sudah masuk. Caranya bagaimana? Boleh Bapak Ibu tulis Google Site, nah, Google Sites tulisannya. Kemudian Sign up ini pilih yang atas, masuk ke Google Site, nah, login, ini login, kita akan masuk, titik yang sebelah kanan, titik 9, pilih yang sites, ya tulisannya sites nih, di sini, di sebelah kanan, pilih sites. Terus sites Google Site mana ya? Google Site. Oh ini. Nah, di sini klik Google Site. Maka kita akan diarahkan menuju ke Google Site. Nah, ini. Pilih halaman baru, situs kosong, klik tanda plus. Nah, judul halaman ini dihapus, hapus dulu. Klik caranya menghapus, klik satu kali, kemudian klik tong sampah. Ini juga klik yang hitam-hitam ini, kemudian klik tong sampah ya. Ini jenis header, pilih hanya judul.
Nah, begini aja. Masukkan nama situs. Nama situsnya misalkan si hebat. Nah, dah. Selanjutnya adalah pilih sisipkan sebelah kanan, di bawahnya publikasi ada sisipkan, pilih sematkan. Nah, maka di sini ada dengan URL atau sematkan kode. Kita pilih sematkan kode, kemudian letakkan kode HTML di sini. Tadi yang sudah kita copy dari Gemini. Nah, oke, paste. Dari mana ini? Yang dari Gemini ini. Nah, yang tadi. Oke, salin konten. Begitu ya. Salin konten, masuk ke Google Site. Nah, kemudian nanti kita pilih sisipkan, kemudian sematkan. Begitu. Kemudian copy. Kalau Google Gemini sudah berhasil kita sisipkan, kita sisipi dengan kode upscript tadi, maka selanjutnya adalah kita akan salin konten. Caranya klik sebelah kanan atas, klik salin konten. Kemudian kita menuju Google Site kita dengan cara masuk ke situs.google.com, kemudian pilih situs kosong, kemudian beri nama, misalkan si hebat. Sebentar. Beri nama situs kita, beri nama si hebat. Ya. Kemudian ini bisa kita hapus, ya. Klik yang hitam ini, kemudian klik tempat sampah atau hapus header. Kita akan hapus headernya biar kosong. Nah, langkah selanjutnya adalah menuju ke sebelah kanan. Di sini ada sisipkan, halaman, dan tema. Maka kita pilih sisipkan, kita masuk di sematkan, kita pilih sematkan, akan ditampilkan dengan URL dan sematkan kode. Kita pilih sematkan kode, maka di sini ada tulisan letakkan kode HTML di sini. Kita kopas kode HTML yang tadi ada di Gemini, yang tadi sudah kita salin konten itu. Nah, di sini. Ya, kita paste. Oke, klik berikutnya. Nah, ini sudah ada penampakan. Kemudian sisipkan. Nah, kalau sudah seperti ini digeret ke kanan, ke bawah, nanti disesuaikan agar aplikasinya bisa maksimal. Kalau seperti ini biasanya nanti kepotong, di nama sekolah ini kepotong. Nah, oke, kita sesuaikan biar aplikasinya muncul dengan maksimal. Boleh digeret ke bawah terus sampai ke footer biasanya. Nah, ini udah muncul, kita lihat, klik yang pratinjo, ini gambar laptop di dekat panah. Ini pratinjo. Nah, kita lihat, oh ini. Ketika dilihat dengan laptop akan tampil seperti ini. Ya. Ketika dengan HP seperti ini. Oke. Nah, setelah sudah pratinjo, maka ini sudah kita dapat publikasikan. Klik publikasikan. Kemudian nama aplikasinya apa, kalau ada yang namanya harus dirubah, maka di sini tidak bisa klik publikasikan, nanti ada keterangannya. Nah,
Ini nanti alamatnya ini di sini. Nah, kemudian klik publikasikan. Nah, ini cara mengesernya ke anak-anak, maka klik yang tombol ini. Nah, dekatnya gambar orang ini, yang ini, link situs yang dipublikasikan, maka nama linknya akan seperti ini. Salin link, kita tes dulu. Kita tes, dipastekan, tadi halaman muka, ini ada tulisan halaman muka. Maka bisa kita rubah halaman mukanya itu di mana? Di sini. Nah, ini kita rubah dengan nama aplikasi. Caranya bagaimana? Klik 2 kali. Nah, nama aplikasi si ganteng. Oke. Copy. Nah, maaf, ini publikasikan lagi. Biar perubahan ada ya. Perubahannya terekap ke yang baru. Sudah, kemudian klik salin. Maka ini sudah ya. Kalau ini sudah diklik tadi halaman muka, maka klik 2 kali. Ini kalau kita mau rubah dengan apa bisa nama lain. Si hebat, nah, misalkan si hebat begitu. Ya. Kemudian klik publikasikan. Ya. Perubahannya biar kelihatan. Sudah, kemudian siap di-share aplikasinya, klik salin sheet link yang dipublikasikan, yang ini dekat gambar orang, yang ini ya. Ini. Kemudian maka nama situsnya nanti sit.google.com guru SD belajar ID si hebat si hebat. Oke, salin link. Oke, ini kita uji coba dulu linknya sudahkah berfungsi. Gunanya apa? Adalah penyesuaian yang kita lakukan sudah maksimal apa belum. Oh, ini ternyata sudah tampil. Nah, gini. Link ini yang nanti kita share ke siswa. Oh, terlalu panjang. Maka kita pendekkan dengan short link yang kita punya. Misalkan kita masuk ya, kita menggunakan s.id. Caranya adalah tulis s.id enter. Maka kita akan diarahkan ke web yang untuk mempersingkat nama link kita. Pilih yang link ini. Ada dashboard analitik link. Pilih yang nomor 3. Nah, masukkan linknya di sini. Ya. Kemudian ke bawah judul si hebat, misalkan begitu. Kemudian bawahnya lagi customize short URL ditulis, misalkan si strip hebat strip 2026. Kalau ada, artinya namanya aplikasi ini tidak ada yang menggunakan, maka akan hijau. Kalau sudah ada yang menggunakan, maka ini nanti tanda tertentu. Oke. Kemudian kembali ke atas, klik shorten it. Nah, maka link sudah berhasil kita pendekkan ini di sini. Nah, caranya mengeser ke anak-anak bagaimana? Klik share, kemudian copy. Nah, kita uji coba sekali lagi. Boy, jangan takut untuk menguji coba. Klik, kita pastekan di sini. Nah, https://s.id/sihebat 2026. Nah, kita enter. Apakah bisa ditampilkan? Alhamdulillah, aplikasi sudah muncul dengan baik. Kita coba namanya, pilih kelasnya, kemudian absennya,
sekolahnya nanti ditulis masuk aplikasi. Oh, ternyata aplikasi sudah muncul dengan baik. Tujuan belajar ini yang tambahan tadi sudah ada pemantik apersepsi materi interaktif. Kita coba tujuan pembelajaran. Oh, muncul dengan baik. Kemudian pemantiknya. Kemudian apersepsi. Apersepsi ini pengertian sholat Jumat. Klik. Oh, hukum melaksanakan. Klik. Bagaimana fungsi khotbah? Klik. Bagaimana prinsip kesetaraan? Klik. Nah, itu. Jadi, kita cek dulu menu-menunya. Ada nggak yang macet? Nah, begitu. Ini refleksi juga ada ditampilkan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini bisa kita share ke anak. Nanti yang di-share adalah tulisan yang sudah kita pendekkan. S.id nama aplikasi panjenengan. Mekaten. Demikian pembelajaran kita kali ini membuat aplikasi. Nanti kalau ada yang bingung bisa di-pause, kemudian diulangi, disimak video ini dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat khususnya dalam membina, membimbing, mendampingi, mengarahkan generasi pembelajar kita kali ini agar menjadi generasi emas. Jaya terus Indonesiaku tercinta. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain waktu mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Kalau gagal, ulangi. Kalau error, ulangi. Kalau macet, komunikasikan dengan Gemini untuk dituliskan apa yang terjadi dengan aplikasi kita. Maka Google Gemini akan memperbaiki. Salam Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.